Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Alhamdulillah kali ini kakak merasa senang sekali. Kenapa? Ya, karena kakak masih diberi kesempatan untuk menyapa adik-adik semua dan berbagi sedikit ilmu yang kakak punya. Seperti itu. Nah, sekarang kita berada di lesson 4 ya, di lesson 4 atau pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat. Pada lesson 4 ini, ya, kakak ingin membimbing adik-adik semua, ya, melatih adik-adik semua bagaimana cara menyusun kalimat-kalimat sederhana, ya, lagi-lagi menyusun kalimat-kalimat sederhana dalam konteks, ingat, dalam konteks present continuous tense. Present continuous tense, ya, dalam konteks present continuous tense. Sebenarnya dari nama tenses ini adik-adik sudah bisa membayangkan apa sih yang dimaksud dengan present continuous tense itu, ya. Tense itulah yang berarti waktu, ya. Itulah yang berarti waktu, kemudian continuous, berlangsung, yang sedang berlangsung. Present, saat ini. Kapan? Present sir, berarti hadir. Hadir sir, present, saat ini. Present continuous tense berarti perbuatan atau kegiatan yang sedang berlangsung saat ini, ya, berlangsung saat ini. Nah, di sini kakak ingin membimbing atau melatih adik-adik semua bagaimana penyusunan kalimat menggunakan present continuous tense, ya. Langsung saja kita mulai. Keywords, ya. Ya. Kata kunci dari present continuous tense ini adalah, ya, kata kuncinya. Diingat ya, kata kuncinya adalah be. Ya, ini kita sebut dengan be. Oke, atau to be. Kemudian verb ing. Verb ing, kata kerja ditambah akhiran ing. Oke, itu kata kuncinya. Karena dalam penyusunan kalimat tersebut kita berputar-putar atau ya, kita berputar-putar menggunakan, ya, kalau nggak be kemudian verb ing tersebut. Ya, sekarang kita langsung berlatih cara menyusun kalimatnya. Ya, saya I seperti biasa sedang membaca. Sekiranya adik-adik cari di kamus bahasa Inggris sedang, insya Allah adik-adik tidak akan menemukannya. Karena sedang itu ya memang tidak ada bahasa khususnya di kamus. Jadi untuk membuat kalimat sedang, ya, caranya sederhana saja. Adik-adik cukup menambahkan akhiran ing di akhir katanya. Contoh di sini adalah recite. Recite, membaca. Tapi kalau adik-adik tambah ing di akhirnya, reciting. Ya, orang British bilang reciting, orang Amerika bilang reciting, ya, tapi nggak penting itu, nanti saja. Reciting berarti sedang membaca. Sleep artinya tidur, ditambah ing, sleeping, sedang tidur. Discuss, berdiskusi, sedang berdiskusi, discussing. Talk, ngobrol, sedang mengobrol, talking. Melakukan, do, sedang melakukan, doing. Jadi cukup tambah akhiran ing di akhir kata kerjanya, itulah yang berarti sedang. Nah, sekarang kita langsung saja adik-adik semua. Sedang membaca, maka kata kuncinya adalah membaca. Membaca bahasa Inggrisnya recite. Ya, sebenarnya ada yang lebih umum yaitu read, tapi dalam konteks membaca Al-Qur'an kita menggunakan recite, ya. I recite. Ya, sekiranya hanya seperti ini, ya, ini ada kaitannya dengan pelajaran sebelumnya. I recite. Recite ini adalah verb one atau kata kerja yang pertama. Ini maknanya saya membaca, artinya rutinitas adik-adik. I recite Al-Quran, itu artinya saya membaca Al-Quran. Rutinitas adik-adik itu membaca Al-Quran. Ya, saya membaca Al-Quran setiap hari. I recite Al-Quran every day. Gunanya untuk kalimat rutinitas. Sementara ini sedang, ya. Sementara ini sedang. Kita tambah akhiran ing di akhir katanya, baru dia berubah menjadi sedang. Recite ditambah ing.
Reciting. Oke, catatan khusus ya. Ini ada pengecualian spesial. Kalau akhir kata itu berakhiran e, ya di sini kan akhirannya e. Oke, maka e-nya langsung dibuang, baru ditambah dengan akhiran ing. Reciting, reciting, I reciting. Tapi jangan lupa, kakak sudah sampaikan tadi kata kuncinya adalah be. Harus ada to be setelah subjeknya. To be I, ya I. To be-nya adalah am, ya. To be I adalah am. Maka I am reciting Al-Quran. Kayak inilah yang berarti am reciting sedang membaca. I am reciting Al-Quran. Saya sedang membaca. Berarti konteksnya saat ini. Continuous tense. Present continuous tense. Saya sedang membaca Al-Quran. Seandainya adik mau ganti kepada kalimat lain, ya tinggal disesuaikan. Dia laki-laki sedang membaca Al-Quran. He is, ya tinggal dicocokkan. He is reciting Al-Quran. Mereka sedang membaca Al-Quran. They are, okay, they are reciting Al-Quran. Seperti itu, ya. Berarti adik-adik tinggal bolak-balik saja. I am reciting Al-Quran. Saya sedang membaca Al-Quran. Saya sedang tidur. I am sleeping. Saya sedang berdiskusi. I am discussing. Saya sedang ngobrol. I am talking. Saya sedang mengerjakan. Ya, bisa melakukan, bisa mengerjakan. I am doing my homework. PR saya. Oke, ini konsepnya, logikanya seperti itu. Untuk kalimat positif, ya, untuk kalimat positif. Sekarang kita masuk kepada pola berikutnya, ya, yaitu berbentuk kalimat negatif yang ada kata not, ya, mengandung not atau tidak di dalam kalimat tersebut. Dia tidak sedang tidur. Ya udah, sama aja. Tinggal adik-adik tambahkan kata not, ya, setelah to be-nya. Tinggal ditambahkan kata not setelah to be-nya. Dia, oke, dia kita anggap di sini dianya laki-laki, ya. Ya, misalnya he. To be he, ya, jangan selingkuh, jangan poligami, ya. Yang dimaksud dengan selingkuh, he am, itu namanya selingkuh. Yang dimaksud dengan poligami, he am is, itu namanya poligami. Tapi harus setia, sesuaikan dengan pasangannya. He is, ya, he pasangannya adalah is, to be-nya adalah is. Berarti he is, oke, he is, baru dimasukkan not-nya, baru ditambah not. Ya, jadi yang tidak itu sebenarnya not ini, is ini hanya berfungsi sebagai kata bantu, seperti itu. He is not sedang tidur. Tidur bahasa Inggrisnya sleep, sedang tidur berarti tambah ing. Sleeping. He is not sleeping. Dia tidak sedang tidur atau dia lagi nggak tidur, seperti itu. Ya, dia lagi nggak tidur. Ya. Sekiranya biar lebih keren, adik-adik semua, is not ini bisa disingkat, ya. Seperti pelajaran kita sebelumnya, is not ini bisa disingkat menjadi, masih ingat? Ya, silakan. Ada yang tahu? Oke, bagus sekali. Is not disingkat menjadi isn't. Isn't, bukan isn't, ya. Kalau isn't itu nama kakak, tapi isn't. He isn't. He isn't sleeping. Dia lagi nggak tidur. Dia lagi tidak sedang tidur. He isn't sleeping. Berarti tinggal tambahkan not setelah to be-nya. Saya tidak sedang tidur. I am not sleeping. Dia perempuan tidak sedang tidur. She is not sleeping. Mereka tidak sedang tidur. They are not sleeping, ya, atau disingkat, ya, di sini. Oke. They are not sleeping. Seperti itu. Tinggal disesuaikan subjek dengan to be-nya. Sekarang kita masuk kepada model kalimat yang ketiga, yaitu yes no question, yang mana pertanyaan ini membutuhkan jawaban yes atau no. Apakah mereka sedang diskusi, ya? Apakah mereka sedang berdiskusi?
Sebagaimana pada materi-materi sebelumnya, kakak sudah berikan logikanya ya kepada adik-adik semua, bahwasanya apakah itu banyak bahasa Inggrisnya. Apa bahasa Inggrisnya apakah? Yaitu kata bantu ini, to be ini. To be ini kita letakkan di awal, itulah yang berarti apakah ya. Apakah saya? Am I? Apakah dia? Is he? Apakah mereka? Are they? Apakah kamu? Are you? Dan seterusnya. Dipaskan aja, dicocokkan aja. Apakah mereka? Berarti mereka bahasa Inggrisnya they. To be-nya adalah are, maka are they. Nah, seperti itu ya. Maka are they. Apakah mereka sedang berdiskusi? Diskusi bahasa Inggrisnya discuss, maka sedang berdiskusi tambah ing, discussing. Are they discussing? Are they discussing? Apakah mereka sedang berdiskusi? Apakah dia sedang berdiskusi? Maka adik-adik cocokkan saja. Is he discussing? Apakah kamu sedang berdiskusi? Are you discussing? Oke, secara teori kakak rasa tidak terlalu sulit, sederhana saja. Cuman ini harus dilatih terus, harus adik-adik praktekkan langsung dalam kehidupan nyata. Kemudian kita masuk ke kalimat yang keempat. Bukankah mereka sedang ngobrol? Ya, bukankah mereka sedang ngobrol? Ini juga masih ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Pertanyaan keempat ini juga termasuk kepada yes no question, yang mana jawabannya iya atau tidak. Logikanya sama. Kita juga menggunakan kata bantu ini, to be ini untuk bertanyanya. Cuman karena kalimatnya negatif, bukankah ya berbentuk negatif, maka kata bantu ini, to be ini kita negatifkan pula. Seperti itu. Itu logikanya. Bukankah mereka, ya kita langsung di sini, mereka bahasa Inggrisnya they. To be they itu adalah are, maka diawali juga dengan to be itu are, cuman dalam bentuk negatif, oke? Dalam bentuk negatif. Bentuk negatifnya adalah ya aren't. Bacanya aren't, bukan aren't, tapi aren't. Berarti aren't they. Berarti bahasa Inggrisnya aren't they, kayak gitu ya. Aren't they, bukankah mereka? Aren't they sedang ngobrol bahasa Inggrisnya talk tambah ing. Aren't they talking? Iya, aren't they talking? Bukankah mereka sedang mengobrol? Seperti itu. Bukankah dia sedang mengobrol? Ya, is. Maka dinegatifkan juga. Negatifnya adalah isn't he. Isn't he talking? Oke, dan seterusnya. Ya. Gimana adik-adik semua? Sampai di situ masih bisa mengikuti? Ya, insya Allah. Sekiranya masih ragu-ragu, ya bisa adik-adik ulang-ulang lagi di atas atau di review kembali materi ini gitu. Sekarang kita masuk kepada pola yang terakhir ya. Pola yang terakhir, apa yang sedang kamu lakukan? Yaitu pola yang menggunakan information question seperti kata what, who, where, why, dan seterusnya, atau kata tanya. Bagaimana pula pola kalimatnya? Sama dengan materi-materi sebelumnya. Logikanya ya, urutan strukturnya itu sama dengan materi-materi sebelumnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Urutan pertama, apa? Masukkan dulu kata tanyanya. Berarti kata tanyanya adalah what. Itu urutan yang pertama. Urutan yang kedua, mesti ada kata bantu atau to be setelah kata tanyanya, mesti ada kata bantu atau to be setelah kata tanya. What? Kamu, ya, karena subjeknya adalah kamu, kata bantunya adalah are, ya, maka masukkan dulu kata bantunya. What are? Oke, what are? Kamu, you. What are you?
Apa yang kamu, ya, what are you? Apa yang kamu sedang lakukan? Ya, melakukan, do, sedang melakukan, doing. What are you doing? Apa yang kamu sedang lakukan? Ya, mungkin di dalam bahasa Indonesia bisa dibalik-balik ya, adik-adik semua. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sedang melakukan apa? Melakukan sedang, oh nggak ada ya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sedang melakukan apa? Sedang melakukan apa kamu? Ya, itu dalam bahasa Indonesia. Bisa dibalik-balik. Cuman di dalam bahasa Inggris strukturnya tetap. What are you doing? Nggak bisa you doing what? Nggak bisa. Atau what you are? Nggak bisa. Mesti seperti ini urutannya. What are you doing? Seperti itu. Apa yang sedang dia lakukan? Ya. Silakan. Apa yang sedang dia lakukan? Ya, berarti what. Dia bahasa Inggrisnya he, to be-nya adalah is, berarti what is he? Tinggal diganti ya, Dek ya. What is he doing? Apa yang sedang dia lakukan? Di mana dia sedang berdiskusi? Ya, pertama dimasukkan kata tanyanya. Di mana bahasa Inggrisnya? Where. Oke, habis itu masukkan to be-nya. To be dia adalah is. Berarti where is. Dia, he. Where is he? Berdiskusi. Discussing. Sedang berdiskusi. Ya, seperti itu. Jadi logikanya seperti itu ya, adik-adik semua. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa memahami apa yang kakak sampaikan. Sekiranya adik-adik masih ragu-ragu atau kurang paham atau tidak paham sama sekali, jangan khawatir. Di sini kakak menyediakan fasilitas khusus buat adik-adik semua. Silakan adik-adik DM langsung ke Instagram kakak di sini. Ya, atau adik-adik juga bisa langsung chat via WA kakak di sini. Oke. Terima kasih adik-adik semua sudah menonton video kakak. Thank you very much for watching this video and I hope you find it useful. Semoga ini bermanfaat. Dan jika adik-adik merasa video kakak ini is helpful, bisa membantu adik-adik in learning English, dalam belajar bahasa Inggris, silakan di subscribe ya, dan kemudian aktifkan notification-nya, loncengnya. Insya Allah dalam channel ini kakak akan menyusun materi-materinya secara sistematis. Terima kasih banyak adik-adik semua. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.